Loh, mana barangnya? Hello, welcome back to OVJ Project bareng saya Yoga. Kali ini saya mau ngelanjutin koleksi X-Men di animated series dari Marvel Legends. Dan kali ini ada Storm. Jadi ini adalah X-Men ketiga ya, kalau nggak salah ya. X-Men ketiga yang dirilis dari seri ini. Dan saya baru banget ngedapetinnya dan kayaknya masih jarang yang jual ya. Kalau nggak salah, ngelihat beberapa seller di Indo itu nggak terlalu banyak yang available. Storm ini adalah salah satu mutant favorit saya waktu ngikutin animated series di tahun 90-an. Nah, seperti apa detailnya? Sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video OVJ Project berikutnya. Sekarang tanpa basa-basi lagi, mari kita unboxing dan review bareng-bareng. Let's get it! Yo, what is up people? Ini dia Marvel Legends X-Men The Animated Series untuk karakter Storm. Jadi buat fans-fans X-Men, terutama fans animasi tahun 90-annya, kita lanjut lagi koleksi figure terbaru dari Hasbro. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya, X-Men The Animated Series ini datang dengan packaging yang cakep banget. Versi VHS ya, vintage, full box kayak gini, nggak ada window blisternya karena plastic free packaging. Jadi penampakan boxnya seperti ini, kita bisa melihat X-Men Storm dengan penampakan artwork dari Storm versi animasi 90-an. Kemudian sampingnya kayak gini yang bakal kelihatan keren banget saat dipajang dengan box-box di seri yang sama, dan belakangnya kayak gini. Jadi penampakan dari figurnya cuma kita lihat di sini, dan seperti biasa ada deskripsi karakternya. Nah, ini Storm. With her weather manipulation powers, Storm can summon lightning across the sky or gentle rain over a parched land. Oke, selain itu ada deskripsi lainnya yang standar di packaging Hasbro. Bawahnya kayak gini, informasi tentang plastic free packaging. Depannya kayak gini, atasnya kayak gini. Sampingnya tadi udah kita bahas. Oke, sekarang mari kita unboxing bareng-bareng. Loh, mana barangnya? Oke, ini dia. Dengan wrapping kertas kayak gini, mari kita berjumpa dengan tokoh utama kita dalam episode kali ini. Storm. Ini dia salah satu icon X-Men ya, bisa dibilang, karena dia menurut ingatan saya waktu kecil adalah salah satu tokoh yang cukup melekat dengan X-Men selain Wolverine dan Cyclops bagi saya. Jadi ya, ini salah satu main karakter dari X-Men, khususnya untuk yang tokoh female-nya. Look at this. Dan impresi sepintas yang saya tangkap adalah rambutnya gede banget cuy. Ya, memang ini mengekspresikan bentuk animasinya juga ya. Kalau di boxnya terlihat memang rambutnya lebat banget. Dan selain figurnya, kita dapet aksesoris yang ada apa aja. Ada sepasang tangan tambahan, jadi ini tangan yang dipakein efek petirnya ya, karena kekuatannya si Storm adalah weather manipulation atau manipulasi cuaca. Oke, nice. Mari kita coba nanti di segmen aksesoris. Sekarang mari kita lanjut dulu untuk bahas detail desainnya ya di segmen berikutnya. Now, let's take a closer look. Jadi ini adalah Storm. Storm itu nama aslinya siapa sih? Gue lupa. Ororo ya? Iya, kalau nggak salah tuh Ororo siapa gitu. Dan ini kita lihat detail head sculpt-nya. Tadi udah kita bahas sedikit. Rambutnya tebal sekali. Ini nuansanya nggak 90s tapi 80s bahkan ya. Dan warnanya putih dengan sculpting yang cukup rapi kayak gini. Nggak ada shading-shading yang gimana-gimana banget ya. Karena ini beneran pure putih gitu. Kalau dibandingkan dengan versi figure Storm yang Marvel Legends yang sebelumnya, itu warnanya lebih ke grayish gitu malahan ya. Kayaknya memang lebih true to comic kalau nggak salah. Menurut saya sih agak ketinggian ya dibandingkan dengan misalnya kita lihat di fotonya yang ini. What do you think? Itu rambutnya terus masuk ke head sculpt-nya. Nah, figure Storm yang ini dia pakai yang ada pupil matanya kelihatan ya, warna biru seperti ini, cantik. Kalau yang versi yang sebelumnya, yang versi Jim Lee, komik Jim Lee itu, dia matanya nggak ada pupilnya, jadi putih kayak lagi ngeluarin kekuatan. Sayangnya nggak ada head sculpt tambahan di sini, nggak ada aksesoris tambahan yang memberi kita variasi. Misalnya dibuat variasi di bagian pupil matanya itu, karena kita juga sering melihat Storm saat mengeluarkan kekuatannya itu warna pupil matanya hilang atau
jadi putih total. Lumayan, kalau kalian udah punya figure Storm yang sebelumnya, mungkin bisa head swap. Terus, ini detail wajahnya. Menurut saya ini eksekusinya bagus, cantik, tapi memang ekspresinya sedikit plain ya, gitu aja. Not a big deal, tapi ya I wish it comes with an alternative head sculpt. Terus detail lainnya di sini ada antingnya itu kalau di animasinya berbentuk sambaran petir. Kalau ini ya menyerupai, tapi karena saking kecilnya mungkin ya, untuk di sculpt jadi agak susah. Oke, terus ini by the way rambutnya juga ada yang mencuat dari belakang nih, memberikan aksen yang lumayan menarik. Terus untuk artikulasi dengan kepala yang rambutnya lumayan masif seperti ini ya, nggak terlalu banyak pergerakan tapi bisa ya. Nengok ke bawah bisa kayak gini, tapi jadinya rada aneh karena rambutnya itu keangkat. Wah, ini kayak burung kakak tua nggak sih jadinya kalau pas lihat dari samping kayak gini. Ya anyway, tapi ini kepalanya bisa ditekukin ke bawah seperti ini, dan ke atas nggak bisa karena ketahan untuk nengok-nengok ya kayak gini. Oke, now that's for the head department. Let's continue to the body. Ini cell shading yang menurut saya cukup pleasing, eye pleasing buat ukuran animated series, karena warna kostumnya Storm itu putih banget. Untuk ngasih efek cell shadingnya cenderung lebih mudah kayaknya ya, karena tinggal dikasih guratan hitam yang udah langsung memberi kesan seperti gambar gitu ya, seperti animasi. Jadi di sini bagian badannya mulai dari shoulder padnya sampai ke bagian dada, perut, ini ada semua. Jadi sepintas nih ya kelihatan keren. Oke, detailnya ada shoulder pad seperti ini dengan logo X. Terus di sini torsonya bisa ditekuk sejauh ini, habis itu bisa diangkat. Wah, diangkatnya lumayan banget nih, sampai kelihatan dalamnya. Terus bisa diputer-puter juga kayak gini, jadi lumayan memberikan ruang untuk pose-pose. Nah, ini lucu juga nih di sabuknya, kalau kalian bisa lihat ada shading yang sedikit berbeda, mengikuti garis yang hitam ini turun ke bawah. Nah, di sini kayak sedikit lebih orange. Oke, that's neat. And then move on to the arms. Nah, ini juga ada ya di sini ya. Untuk cell shadingnya ada di lengan bawahnya, terus bisa direntangkan kayak gini, kanan kiri juga banyak ya di sini cell shadingnya. Jadi it looks good. Untuk bagian tangannya tuh attach dengan sayapnya yang warnanya sedikit lebih abu-abu, dan ada guratan garisnya juga, ini efek juga ya. Oke, jadi bisa kelihatan nih di sini ada talinya. Ini selama saya megang rasanya sih sedikit ringkih ya, kayak takut aja robek karena bahannya lumayan tipis. Terus untuk sikunya bisa ditekuk sejauh ini. Oke, pinless ya, pergelangan tangannya bisa diputer-puter. Nih kayak ngebebet gitu sih. Khawatir gitu kalau sobek. Yang sini juga sama ya. Nah, untuk pinggang kayak gini, bodinya bagus, slim. Kenapa jadi ngomentarin body cewek? Terus lanjut turun ke bawah, ke pahanya ada swivel, tight swivelnya. Wah, enak nih, nggak seret-seret banget, jadi tidak rentan patah. Nah, ini kalau digeser sih cell shadingnya jadi berantakan ya. Terus turun lagi ke bawah, ada double joint di lutut, bisa ditekuk sejauh ini. Terus untuk pergelangan kakinya ini bisa diangkat dan diturunin sejauh ini. Terus kalau menendang dia bisa sejauh ini. Oke, terus kalau ke belakang nggak terlalu ya, malah kepentok karena bagian sininya ketahan. Terus kalau ke samping bisa sejauh ini. Nggak ada swivel di bagian bootsnya. Desainnya lumayan simple banget malah, bukan lumayan lagi. Ini body mode-nya juga sama dengan yang Wave Retro Card itu ya, yang Storm yang sebelumnya. Penampakan belakangnya kayak gini, jadi bisa dilihat sayapnya warnanya lebih abu-abu, lebih gelap. Dan ya, overall desainnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Kalian suka? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke aksesorisnya. Mari kita copot dulu tangannya. Oh, ini kalau dicopot sekalian ininya ya, bagian sayapnya itu juga ngikut. Let's see. Rada ribet ya. Rada ribet karena ini kita mesti masukin ini dulu tali sayapnya, terus baru ke sini. Serem robek. Oke. Ini dia kalau dipakein aksesoris tangan tambahannya, jadi terlihat sedang mengeluarkan kekuatannya ya. Gimana sini? Struggling. Oke. Wah, sudah siap untuk menyambar dengan petirnya. Ini
karena attach ya ke tangannya langsung, kayak ada lem-lemannya gitu loh. Kayak glossy ya jatuhnya ya, bukan lem-leman, maksudnya mengkilap. Tangannya kelihatan mengkilap sekali. Nice. Apalagi kalau kalian punya diorama yang menunjukkan efek petir-petir gitu ya, habis itu bisa diberdiriin pakai standy gitu, jadi dia semacam terbang terus kayak sedang mengeluarkan kuatannya gini, kelihatan bagus sih, it looks great. Terus ini bahannya kayak jelly-jelly gitu loh, kayak rumput laut. So, ya kayak gini aja aksesorisnya, menurut saya sih, ya it's nice to have it. Sayangnya, itu doang gitu ya, jadi cuma ada aksesoris tangan tambahan yang efek kayak gini ya, pakai ada kekuatannya. Saya berharap ada headsculpt tambahan sebenarnya untuk price point yang nggak murah-murah amat juga nih figure ya. So Hasbro, please lah, kalau aksesoris tuh jangan gini doang. It's too bad menurut saya. Ya meski demikian, mari kita coba pose-pose in Storm di segmen berikutnya. Oke, mari kita ukur dia dengan penggaris butterfly kesayangan kita. Tingginya Storm Animated Series dari Hasbro Marvel Legends ini sekitar 15,5 sampai 16 cm. Ya, kalau kita ikutin ininya ya, tinggi rambutnya ya, 16 cm lah bisa dibilang. Dan kalau kita bandingkan dengan Marvel Legends Animated Series-nya X-Men yang lain, ada Jubilee dan juga ada Wolverine, akan terlihat seperti ini. Jadi gimana menurut kalian? Kalau dijajarin, yang animated series ini kelihatan oke ya. Jadi saat dijajarin itu kelihatan kayak emang satu set gitu, karena sama-sama memiliki cel shading yang memberi efek animasinya. Selain figurnya, boxnya pun kelihatan bagus saat dijajarin bareng-bareng. Jadi misalnya kayak gini ya, dijajarin di lemari, wah cakep banget sih. Salah satu yang saya notice juga ini saat figure Storm ini diberdiriin, itu dia akan sedikit apa ya, kakinya itu kayak agar-agar, ngerti nggak? Jadi kakinya tuh rada miring kalau saya perhatiin, terutama yang kaki kanannya. Jadi nggak kelihatan kokoh nih, terutama di bagian sininya. Ya emang agak berasa letoy sih. Wah, listriknya kenapa nih? Wah, nih PLN nih pas ini. Ah, mati lampu beneran. Jeder. Wah, keren. Oke, buat yang nanyain harganya berapa, Storm dari X-Men di Animated Series Marvel Legends ini saya dapatkan di harga Rp550.000. Saya belinya di Greenland Toys. Dia termasuk salah satu supplier tercepat kalau ada figur-figur Marvel Legends yang baru. Jadi kalian coba aja cek di marketplace. Saya berharap sih harganya kayak bisa lebih murah lah. Untuk harga segitu dapat figur sama aksesoris sepasang tangan doang tuh kayak rada kurang. Anyway, kalau kalian mau coba cari di marketplace, pakai aja keyword Storm Marvel Legends Animated Series. Saya agak jarang sih ngelihat supplier yang punya stoknya. Moga-moga yang Greenland Toys masih ada stoknya ya. Saya taruh linknya di kolom deskripsi. Nah, kita masuk ke segmen terakhir dalam video ini, kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau kalian emang udah niat untuk ngumpulin X-Men di Animated Series dari Marvel Legends, harusnya sih tidak ada rasa menyesal. Karena udah komit. Tapi kalau kalian ngumpulinnya satuan gitu ya, hanya tokoh-tokoh tertentu, kayaknya rada sayang aja sih. Karena menurut saya ini bagusnya saat dijajarin dengan tokoh-tokoh lain di series yang sama. Kalau ini dipajang bareng figur yang biasa, misalnya kalian udah punya yang X-Men comic series ya, yang versi Jim Lee, ini menurut saya pribadi agak nggak masuk gitu. Meskipun kostumnya sama, tapi efek cel shadingnya lumayan kentara, jadi semacam she doesn't fit in the display kalau digabungin dengan figur-figur regular lainnya. Kalau kalian jajarin dengan yang udah ada nih, Wolverine, Jubilee, itu it looks great, it looks nice. Apalagi nanti kalau udah makin lengkap, akan memaklumi harga 550.000 tersebut gitu. Tapi kalau kalian masih mau nunggu-nunggu, saya nggak tahu nih prediksinya ke depan harganya bakal naik atau turun. Kalau yang Wolverine kemarin naik ya, yang Jubilee stabil, yang Storm ini sejauh ini masih stabil juga. Karena memang nggak terlalu banyak juga suppliernya. Kalau kalian fans X-Men, saran saya diamankan saja. Apalagi kalau kalian fansnya yang versi animasinya.
Terus ngomongin aksesoris juga, dengan harga 550.000 kalian harus terima bahwa aksesorisnya hanya kedua tangan ini doang. Nggak ada headscarf tambahan, beneran pelit kayak gini. Hasbro kenapa pelit banget? Kalau kalian mau bandingin dengan figure Storm yang sebelumnya, yang sama-sama dari Marvel Legends, itu harganya lebih murah. Jadi seingat saya di pasaran sekarang sekitar 400 ribuan ke bawah bahkan. Price wise itu lebih murah kalau kalian nggak ngincer animation look-nya kayak gini. Tapi kalau kalian mau yang ada cel shading-nya, otomatis ya ini yang harusnya kalian dapatkan. Oke, semoga membantu. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video project berikutnya. Thank you for watching. See you guys in the next video. Stay happy and healthy everyone. Ciao!